Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini, channel unek-unekku. Ya, video ini adalah video perdana di channel ini. Saya akan coba menyampaikan beberapa unek-unek mengenai saling subscribe. Ya, tentunya tidak asing lagi bagi para YouTuber pemula istilah saling subscribe, sub for sub, atau S4S bagi YouTuber pemula seperti saya. Ya, walaupun saya masih terbilang awam, tapi saya akan coba memberikan unek-unek mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam dunia saling sub. Apa saja itu? Ayo kita langsung ke unek-unek. Yang pertama, dalam saling sub dibutuhkan kesepakatan dan kepercayaan. Nah, kesepakatan ini biasanya kita mengatakan amanah, permanen, dan lain sebagainya. Walaupun banyak yang ujung-ujungnya unsub atau tidak amanah atau tidak permanen, tapi tidak sedikit pula atau banyak sekali juga yang amanah dan permanen. Bahkan ada yang sudah disetujui YouTube dan sudah dapat pin cinta dari YouTube. Walaupun sudah diansub atau sub, tentunya kegiatan saling sub ini memberikan pelajaran bahwa kita memang butuh orang lain untuk mengembangkan sebuah channel. Mau tidak mau ternyata kita butuh. Selanjutnya yang kedua adalah minta untuk menggunakan akun utama. Artinya yang dipakai untuk saling sub adalah akun YouTube-nya, dan jangan menggunakan akun lain. Ini kenapa? Karena ternyata kalau suatu saat lawan sub kita atau teman yang kita ajak saling sub, kalau dia membuka YouTube, video kita mungkin tampil di layarnya suatu saat, walaupun tidak sering-sering tapi pasti akan tampil di layarnya, dan suatu saat mungkin dia juga akan ngeklik menonton video kita. Tapi kalau menggunakan akun lain yang tidak terpakai, ya sudah, video kita tidak akan muncul di YouTube-nya dia utamanya, karena yang subscribe kan akun lain. Nah, jadi kalau saling menggunakan akun utama, kita saling membantu, bisa berlanjut ke seterusnya saling membantunya. Kadang teman yang kita ajak saling sub itu tidak mau menggunakan akun utama, alasannya dia akan ditakutkan terjadi hal-hal yang mungkin melanggar atau apa dari pihak YouTube. Itu alasan itu kadang muncul dari lawan kita, lawan saling sub kita. Tapi kalau seharusnya kalau amanah dan lain sebagainya, pokoknya sesuai kesepakatan, saya kira akan aman-aman saja, karena banyak juga yang lolos. Kalau kita dari awal sudah amanah, walaupun menggunakan akun utama, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun nanti akan terjadi apa-apa, tapi kalau saling amanah itu ya bagaimana kesepakatannya lah. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga adalah cek beranda channel YouTube-nya. Minta agar tab channelnya dibuka. Nah, tab channelnya dibuka. Nah, seperti ini. Seperti ini contoh, maaf saya menggunakan channelnya
artis terkenal ya, Pak Deddy Corbuzier. Nah, tab channelnya ini dia dibuka, jadi ini terlihat bahwa channel Deddy Corbuzier ini dia mensubscribe 2. Nah, misalkan ini channelnya lawan kita yang kita ajak subscribe, kalau dia benar-benar subscribe maka channel kita akan muncul di channelnya dia. Nah ini, tapi kalau tidak dibuka seperti ini, maaf juga, ini juga pakai contoh juga, makasih sebelumnya. Ini tidak dibuka, jadi lawan kita kalau melakukan sub, kita tidak tahu, kita mau ngecek dashboardnya dia sudah subscribe atau tidak, itu kita tidak tahu. Walaupun tidak dibuka, kan itu sebenarnya bisa mengecek saling mengecek subscribe atau unsub, itu bisa dicek di situs namanya Vidoli, tapi kita bisa menggunakan situs Vidoli ini kalau subscriber kita, kalau tidak salah itu harus 1000. Kalau tidak 1000 belum bisa pakai. Ya mungkin ada kesepakatan dengan YouTube atau lainnya. Jelas kalau tidak 1000 itu kita tidak bisa memanfaatkan situs Vidoli untuk melihat siapa saja yang unsub. Ya, tapi ya sebaiknya amanah lah, supaya kita sama-sama tumbuh dan berkembang. Selanjutnya nomor 4 adalah jangan lupa berpesan agar menonton dulu lama-lama dan baru lakukan saling subnya. Nah ini juga sebenarnya pertama adalah katanya teman-teman yang sesama saling sub agar tidak dianggap spam. Kalau dianggap spam kita jadi hilang, katanya subnya tidak masuk, walaupun masuk nanti akan hilang. Nah ini bisa menimbulkan saling curiga. Makanya kalau memang amanah ya amanah. Cara ngeceknya bagaimana? Kalau saya masih menggunakan feeling saja, biasanya saya minta untuk membuka channel saya. Maaf ini juga saya juga pakai pinjaman juga. Biasanya saya minta video ini untuk di screenshotkan video yang sudah dia tonton. Kalau waktunya misalkan video yang ditonton, misalkan video kita yang ditonton misalkan 12 menit ya, jadi kita bisa cek misalkan saya nontonnya videonya saling subnya 6 menit, biasanya merahnya itu sampai di tengah. Kalau 3 menit berarti merahnya di seperempatnya. Nah, saya seperti itu. Walaupun ini belum pasti juga, tapi ini hanya sekedar pakai feeling saja. Tapi ada juga caranya yang selanjutnya adalah ayo screenshotkan pada saat mulai menonton dan selesai menontonnya. Ya, kita di situ bisa lihat waktunya. Itu untuk melihat berapa lama kita ditonton videonya. Selanjutnya yang kelima, yang biasa dilakukan oleh pelaku saling sub seperti saya adalah saling kirim bukti fotonya. Nah ini kirim, walaupun tidak menjamin sub atau unsub, tapi seru sekali, bahkan memberikan pelajaran bahwa kepercayaan itu ternyata masih dibutuhkan suatu bukti yang kita butuhkan ya. Walaupun amanah permanen, ujungnya tetap minta bukti ya, mau diapa namanya juga dunia saling sub dan saling butuh. Oke, mungkin demikian
video perdana ini mengenai dunia Salim subscribe untuk youtuber pemula seperti saya. Sekali lagi, saya ini masih awam, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang tepat. Jangan lupa seperti biasa, tonton dulu baru subscribe. Kalau suka ya silahkan di like, tapi kalau sekiranya ini diperkirakan memberikan manfaat, silahkan juga di share ke teman-teman, ke keluarga, media sosial, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dari channel Unek-Unekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.